Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan meneruskan dari materi usaha, yaitu selanjutnya adalah materi energi. Nah, energi itu apa? Energi itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan usaha. Maka usaha dan energi itu saling berkaitan. Nah, energi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya energi kinetik. Energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki benda karena kecepatannya. Contohnya di sini ada seorang anak yang sedang memanah. Nah, ketika panah ini dilepaskan dari senapannya, maka panah ini melaju dengan kecepatan tertentu. Nah, karena panah ini memiliki kecepatan, maka panah ini memiliki yang namanya energi kinetik. Nah, besarnya energi kinetik itu dicari dengan rumus EK sama dengan setengah dikali massa dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Di mana energi kinetik juga satuannya adalah joule, massa satuannya adalah kilogram, dan kecepatan benda adalah meter per second. Energi yang kedua adalah energi potensial, yaitu energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Contohnya di sini adalah pohon mangga. Nah, pohon mangga ini dia memiliki ketinggian tertentu. Nah, maka buah mangga yang ada di pohon ini memiliki yang namanya energi potensial karena dia berada pada suatu ketinggian tertentu, sehingga dia memiliki energi potensial. Nah, besarnya energi potensial itu bergantung pada massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian, di mana besarnya gravitasi itu nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi G ini tetap ya, nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, selanjutnya ada yang namanya energi mekanik. Energi mekanik ini adalah gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Maka di sini bisa dilihat contohnya, yaitu ada seorang perempuan, dia memegang bola di ketinggian di atas gedung. Nah, maka bola ini karena dia berada pada ketinggian tertentu, maka dia mempunyai yang namanya energi potensial. Ketika bola ini dilempar ke arah bawah, maka bola ini memiliki yang namanya kecepatan. Karena bola ini memiliki kecepatan, maka energi potensialnya berubah menjadi yang namanya energi kinetik. Nah, gabungan dari energi potensial dan energi kinetik ini disebut sebagai energi mekanik. Besarnya adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Tinggal dimasukin saja, rumus energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat ditambah m kali gravitasi dikali ketinggian. Nah, ada yang namanya hubungan usaha dan energi kinetik. Jadi, usaha juga dikatakan sebagai perubahan energi kinetik, yaitu usaha total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Maka rumusnya adalah W sama dengan, ini namanya delta energi kinetik. Maka W sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kedua dikuadratkan dikurang setengah kali massa kali kecepatan pertama dikuadratkan. Karena masanya sama, maka kita kelompokkan. Maka W sama dengan setengah dikali massa dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, usaha juga berhubungan dengan energi potensial, di mana usaha total pada benda juga sama dengan perubahan energi potensialnya. Sehingga rumusnya adalah W sama dengan delta EP. Nah, EP ini adalah M kali G kali H. Maka W sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian kedua dikurang massa kali gravitasi dikali ketinggian pertama, atau bisa dirumuskan W sama dengan M kali G H2 min H1. Nah, ada contoh soal di sini. Berapakah usaha yang diperlukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per second dari keadaan diam? Maka di sini kita ketahui bahwa massanya adalah 74 kg untuk kecepatan 2,2, maka kecepatan akhirnya adalah 2,2 dan kecepatan awalnya adalah 0 karena dia awalnya diam, kemudian dia berlari, maka kecepatan awalnya 0. Ketika dia berlari, dia memiliki kecepatan 2,2 meter per second. Maka besarnya usaha adalah
setengah dikali masanya adalah 74, VT kuadratnya adalah 2,2 kuadrat dikurang setengah kali 74 dikali 0 kuadrat. Nah, karena ini bernilai 0, maka tinggal setengah kali 74 dikali 2,2 kuadrat, yaitu 180 Joule. Nah, contoh soal yang selanjutnya yaitu di sini ada sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan gravitasi nilainya 10 meter per second kuadrat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah, nah diketahui masanya adalah 2 kg. Gravitasinya adalah 10. Ketinggian awalnya adalah 100 dan ketinggian keduanya adalah 20. Maka delta F usaha sama dengan perubahan energi potensial, yaitu mgh1 kurang H2. Maka 2 dikali 10 dikali 100 dikurang 20, maka 2 dikali 10 dikali 80, yaitu 1600 Joule. Kalau ada yang masih bingung tentang usaha dan energi, silahkan komen pada Google Classroom-nya atau bisa japri via WA. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarin kayak gitu.